Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Mobile Suit terbang melalui terowongan luar angkasa dengan kecepatan lambat, karena dalam mode stabil, semua orang merasa stabil seperti gunung di dalam, tanpa ketidaknyamanan. Orang-orang dari Sekte Jade Drop telah menyusul kita, haruskah kita mengubah mode kita? Mu Jie melihat ke belakangnya dan bertanya. Tidak perlu, biarkan mereka maju, jika ada bahaya di garis finish, kita bisa membiarkan mereka pergi lebih dulu. Kapal perang dari Sekte Langit Biru perlahan mendekat dan melambat beberapa puluh mil di belakang mesin yang bergerak, seolah-olah mereka tidak mau mengejar. Haha, bahkan rubah tua Yin Hui itu tidak mau maju, jadi mari kita buka jalan di depan, ubah ke mode kecepatan dan lepaskan. Mu Zuang tertawa. Cahaya merah pada boneka mekanik seluler segera berubah menjadi emas, kerumunan hanya bisa merasakan getaran yang kuat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, jarak antara mereka dan Sekte Jade Drop melebar dan mereka menghilang di depan mereka. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya terbang keluar dari pintu keluar. Di luar gelap, dan langit dihiasi dengan beberapa bintang, memancarkan cahaya yang lemah. Melihat ke bawah, itu adalah hutan dan rawa yang luas. Sepertinya ada pohon anggur hijau kuno di bawah. Seru Mu Jie. Pohon anggur hijau kuno berangsur-angsur punah di benua itu, kata Yun Xiao, jarang menemukannya, tetapi itu adalah pohon yang paling umum di zaman kuno, menutupi setidaknya sepertiga dari benua bela diri surgawi. Pohon kuno ini sangat besar, pasti ruang yang ditinggalkan dari zaman kuno. Mu Zuang berkata, ruang kuno. Harta rahasia naga sejati. Mungkinkah ini lokasi harta karun rahasia naga yang sebenarnya? Tanya Mu Jie dengan heran, mengapa Anda mengizinkan kami masuk secara langsung? Semua orang juga bingung. Jangan terlalu memikirkannya, kata Yun Xiao, karena kita di sini, kita akan menerima hal-hal apa adanya. Bukankah Qin Fei mengatakan bahwa Nan Qiuyu juga ada di sini? Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Mu Zuang mengangguk, teleportasi jarak jauh semacam ini akan menyebabkan beberapa penyimpangan di titik pendaratan. Mari kita lihat sekeliling dan aktifkan mode pencarian. Formasi melingkar muncul di Mobile Suit, dan energi yang sangat rendah menyebar dengan cepat, mencari titik yang mencurigakan. Seorang murid buru-buru berlari dan memberi isyarat di depan Mu Zuang, seolah-olah dia mencoba menggunakan semacam kode rahasia. Tuan Muda Yun, Anda bukan orang luar, katakan saja padaku secara langsung, kata Mu Zuang. Iya, ada tanda-tanda sejumlah besar binatang iblis di bawah pohon ivy kuno ini, dan kekuatan mereka luar biasa kuat. Murid itu buru-buru berkata, proyeksikan atlas, kata Mu Jie dengan cemberut. Murid itu mengeluarkan cakram susunan dan melemparkan segel, seberkas cahaya melesat keluar dari cakram susunan dan langsung terbentuk di udara. Lingkaran cahaya menerangi hutan lebat di bawahnya, menunjukkan banyak titik cahaya berwarna-warni. Kelopak mata semua orang berkedut saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Mu Jie juga menarik napas dingin dan berkata dengan kaget, apa sih tempat ini? Yun Xiao juga kaget, ini adalah deteksi spektral yang umum digunakan, yang akan mengungkapkan dirinya dalam bentuk bintik-bintik cahaya ketika bertemu dengan makhluk hidup yang kuat. Titik-titik merah mewakili makhluk di atas peringkat ke-9. Meneguk, Mu Jie menelan ludah dengan susah payah dan berkata, dengan suara gemetar, ada ratusan binatang iblis level 9 ke atas. Murid Yun Xiao menyempit, sejauh ini, ada lebih dari 30 bintik merah di area kecil ini, dan ada banyak warna lainnya. Dan luas hutan dan rawa di depannya tidak terbatas. Mu Zuang juga benar-benar tercengang saat dia bergumam, menurut rasio ini, itu pasti bukan hanya 100, tetapi ribuan Xuan Ni. Hahaha, Mu Jie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah rusak, instrumen harus rusak, haha, puluhan ribu monster-monster tingkat 9. Haha, aku khawatir adegan ini hanya terjadi di zaman kuno, di mana roh sejati ada di mana-mana. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kapal perang terdiam. Ruang yang ditinggalkan oleh Xuan Ni kuno, harta rahasia naga sejati, Xuan Ni. Semua orang sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajah mereka menjadi pucat.
Tiba-tiba, pupil Yun Xiao menyempit saat dia menatap layar cahaya yang diproyeksikan dan berkata, "Lihat, cahayanya menghilang." Semua orang melihat dengan tergesa-gesa, bintik-bintik cahaya 7 warna itu memang berkurang dengan kecepatan yang sangat cepat. "Haha, bukankah aku mengatakan bahwa instrumennya rusak?" Mu Jie tertegun sejenak sebelum dia tertawa, dia berbalik dan memelototi murid itu, berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Dia bahkan tidak tahu bahwa instrumen penting seperti itu rusak. "Kami akan berurusan dengannya setelah kami kembali ke keluargamu." Murid itu gemetar ketakutan dan tergagap untuk sementara waktu, tidak bisa mengatakan apa-apa. Perangkat itu jelas tidak rusak, mereka telah memeriksa semua komponen mesin seluler satu per satu sebelum mereka berangkat, dan tidak ada masalah sama sekali. Namun, tanda-tanda pada spektrum tidak dapat dijelaskan, satu-satunya penjelasan adalah bahwa instrumen itu rusak. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu dengan mudah. Mu Zuang berkata dengan suara rendah. Wajah murid itu menjadi pucat, dia tahu bahwa dia sudah selesai setelah insiden besar seperti itu, sisa hidupnya akan hancur. Yun Xiao menatap proyeksi spektrum cahaya untuk sementara waktu, dan bintik-bintik cahaya di atasnya hampir semuanya hilang. Itu normal, bahkan jika itu adalah ruang sisa-sisa kuno, itu harus benar-benar mati setelah bertahun-tahun, kata Mu Jie. Tunggu di sini, Yun Xiao tiba-tiba berkata, saya akan turun dan melihat-lihat. Apa? Semua orang terkejut, Mu Jie buru-buru berkata, Tuan Muda Yun, Anda tidak boleh, tempat ini terlalu aneh, Anda tidak boleh mengambil risiko. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa semua binatang iblis harus mati, Tuan Hu? Yun Xiao tertawa, saya pikir Anda mengatakan bahwa semua binatang iblis harus mati, selain itu, spektrum cahaya tidak menunjukkan bentuk kehidupan yang kuat, jadi apa yang kamu takutkan? Zen ini, Mu Yu tidak tahu harus berkata apa, dan menatap Mu Zuang dengan linglung. Karena Tuan Muda Yun ingin turun, hati-hati, Mu Zuang sepertinya tidak keberatan. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, bahkan jika ada roh sejati di bawah sana, mereka tidak bisa menghentikanku. Dia melompat turun dan memasuki hutan lebat dalam beberapa kedipan. Hutan memancarkan aura kuno yang kuat, yang sangat memengaruhi indera ilahi, membuat semua yang ada di dalamnya kabur. Setelah memasukinya, Yun Xiao mengerutkan kening, aura kuno mengandung aura aneh yang mengalir di udara. Bagaimanapun, ini adalah ruang kuno, demi keamanan. Dia mengenakan sutra langit iblis, segera, iblis Qi berguling dan mengisolasi semua jenis kekuatan abnormal. Kemudian, mereka mulai bola-bali melalui hutan. Pohon anggur hijau kuno ini sangat besar, masing-masing dari mereka seperti kastil, dan daun serta cabang-cabangnya memanjang beberapa li, saling bersilangan dan membuat mereka tidak dapat dibedakan. Di bawah pohon itu ada rawa, yang telah dibentuk oleh daun-daun yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, terus-menerus menggelegak. Perasaan ini, Yun Xiao berhenti di cabang pohon kuno, yang tampak seperti tanah datar. Ekspresinya serius saat dia memejamkan mata untuk merasakan aura di udara, kemudian, matanya memancarkan cahaya yang tajam dan dia berkata, itu memang Qi iblis, dan itu sangat kacau dan liar, itu benar-benar binatang iblis kuno, seolah-olah baru saja pergi, tapi bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tidak ada cara untuk menjelaskan fenomena tersebut saat ini, tetapi Yun Xiao tahu bahwa detektor spektrum keluarga Mu tidak salah, memang ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sekarang, tetapi mereka telah menghilang dalam sekejap mata. Mungkinkah itu sosok ilusi yang diproyeksikan dari jauh? Di lingkungan yang begitu aneh, tidak aneh jika Miraj muncul, tapi ada apa dengan energi iblis? Miraj adalah proyeksi cahaya, itu adalah proyeksi spasial. Suara Mu Lingdi terdengar di benaknya. Tuan Mudi, kata Yun Xiao, terkejut dan senang, sudahkah Anda menyelesaikan fusi? Petik 2. Setelah membuat baja ilahi, seruling Lingmu telah bergabung dengan tubuh baru dan telah memasuki pengasingan. Itu belum lengkap, suara Lingmu didatang, tapi aku bisa merasakan situasimu saat ini, Anda berada di luar tanah roh yang tak terhitung jumlahnya. Tanah 10.000 roh. Tempat apa itu? Yun Xiao terkejut, Lingmu adalah pemimpin wilayah utara di masa lalu, jadi dia pasti tahu banyak. Ini adalah ruang kuno di mana banyak roh nyata dimakamkan, kata Lingmu saat itu, kami menyebutnya tanah 10.000 roh, keberadaan independen dari alam seni bela diri surgawi.
Saat itu, saya mencoba banyak cara untuk masuk, tetapi tidak ada yang berhasil. Mungkinkah kamu telah menemukan jalan? Tanyanya setelah hening beberapa saat. Yun Xiao secara singkat memberitahunya apa yang telah terjadi dan berkata, mungkinkah tanah 10.000 roh itu menjadi harta rahasia naga sejati? Saya tidak tahu apakah itu harta rahasia naga sejati, kata Ling Mudi, tetapi tanah 10.000 roh memang kunci ruang dan waktu, kita mungkin dapat menemukan jawabannya dari sejarah yang rusak. Jurang dalam sejarah. Sejarah apa yang engkau bicarakan, Tuhanku? Yun Xiao bertanya dengan bingung, sejarah apa yang Anda bicarakan? Petik 2. Pada zaman kuno, tanah ini diperintah oleh roh-roh sejati, kata Ling Mudi, setelah itu, roh-roh sejati yang kuat semuanya dimusnahkan, dan ini mengantarkan era pemerintahan manusia, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, manusia selalu merasa aneh bagaimana keberadaan yang kuat itu jatuh, naga sejati kuno lahir dari menyerap esensi langit dan bumi, terkondensasi dari kekuatan dunia, dan hampir abadi, mereka juga menghilang dari langit dan bumi, hanya menyisakan legenda. Bagian sejarah ini memang misteri, kata Yun Xiao, tapi sudah terlalu lama, jadi saya khawatir sulit menemukannya. Saya pikir pasti ada beberapa petunjuk di tanah 10.000 roh, kata Ling Mudi, tapi sayangnya, kami tidak dapat menemukan koordinat yang benar. Tempat Anda berada saat ini adalah dunia luar dari tanah 10.000 roh. Jika Anda beruntung, Anda dapat melihat proyeksi spasial, ada banyak binatang iblis dan bahkan roh sejati yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Apa, masih ada roh sejati di tempat itu sekarang? Yun Xiao terkejut, apakah masih ada roh sejati di sana? Petik 2. Tempat itu tidak bergantung pada ranah seni bela diri surgawi, kata Ling Mudi, Anda mengatakan bahwa itu sangat mungkin menjadi domain naga yang sebenarnya, spekulasi ini sangat masuk akal, jika itu masalahnya, lalu apa yang aneh dengan roh sejati dengan hukum peringkat 10 yang utuh? Jadi, pembukaan harta rahasia naga sejati adalah memasuki tanah 10.000 roh. Kata Yun Xiao dengan heran, bahwa Bian, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan harta rahasia naga sejati, kata Ling Mudi, tetapi kemungkinan memasuki tanah 10.000 roh sangat rendah. Saat itu, saya bahkan mengumpulkan beberapa master yang kuat dan mencoba pergi dengan merobek udara, tetapi mereka kembali tanpa hasil. Hehe, domain naga sejati. Pantas saja aku tidak bisa merobeknya. Yun Xiao, hehe, jangan khawatir, kata Ling Mudi, jika itu benar-benar medan naga, kalian antek-antek tidak akan bisa masuk. Saat itu, dia mencoba untuk merobek ruang terbuka dengan paksa, secara alami, dia tahu betapa kuatnya alam naga. Yun Xiao terkejut mendengarnya, tampaknya masih terlalu banyak rahasia di alam bela diri surgawi yang tidak bisa dia sentuh bahkan dengan prestasi dan tinggi badannya di kehidupan sebelumnya. Yu juga mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, dia tiba-tiba berkata, jika tanah 10.000 roh selalu disegel, maka harta rahasia naga sejati jelas bukan tanah 10.000 roh, jangan lupa bahwa teknik penempaan tubuh tiran juga berasal dari harta rahasia, dan toko harta karun yang segudang bahkan telah mengeluarkan banyak hal baik. Apa yang dikatakan naga tua itu sangat masuk akal. Tidak heran sangat sedikit orang yang bisa mengembangkan teknik tempering tubuh tiran, kata Yun Xiao, ternyata teknik ini bukanlah teknik kultivasi tubuh manusia, tapi, saya ingin tahu apakah teknik penempaan tubuh ini terkait dengan avatar naga sejati. Petik 2. Kemungkinan besar tidak, jawab C, sulit untuk menumbuhkan avatar naga sejati tanpa garis keturunan naga sejati. Saat itu, Lord True Dragon menguasai dunia dan memiliki harta langka yang tak terhitung jumlahnya, itu normal baginya untuk memiliki beberapa teknik kultivasi yang luar biasa. Bagaimana dengan Wu Dacheng? Tanya Yun Xiao, ada apa dengan dia? Petik 2. C kamu, Ling Ling, bisakah kamu King berbicara dengan benar? Kamu benar-benar tidak tahu cara mengobrol. Saya hanya menunjukkan beberapa poin yang mencurigakan, kata Yun Xiao, Anda tidak perlu terlalu gelisah. Yu berkata dengan marah, kamu King menamparkan wajahku. Sebagai keturunan naga sejati, Laozi telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan harta rahasia naga untuk menyempurnakan tubuhnya, dan memperoleh darah naga kelas 10 untuk menyempurnakan kekuatan dan pertahanan Dharmakaya. Dia idiot dan sangat bernafsu, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan dan serangan Dharmakaya?
Bagaimana mungkin saya tidak bersemangat? Bagaimana saya bisa seimbang? Semakin dia berbicara, semakin marah dia, hampir sampai mengaum. Yun Xiao tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia memutuskan hubungan dengannya. Setelah mengeluarkan pencari ruang dan merekam koordinat tempat itu, dia terbang keluar dari hutan anggur hijau kuno dan kembali ke mesin seluler. Bagaimana? Mu Jie segera menghampirinya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang terjadi, tapi memang ada banyak aura binatang iblis, kata Yun Xiao. Spektrometer tidak boleh rusak, tapi saya tidak tahu mengapa tidak ada binatang iblis. Bagaimana ini mungkin? Mu Jie tercengang. Mu Zuang sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berseru, hanya ada aura kacau dan tidak ada binatang iblis, mungkinkah apa yang kita deteksi sebelumnya adalah proyeksi spasial? Petik 2. Yun Xiao sedikit terkejut, keluargamu memang luar biasa, karena dia bisa mengetahui poin kuncinya dalam sekejap. Namun, dia masih berpura-pura bingung. Setelah mengobrol sebentar, dia meninggalkannya begitu saja. Murid keluargamu, di sisi lain, sangat berterima kasih, kata-kata Yun Xiao telah membebaskannya dari kejahatannya. Mobile Suite terbang di udara selama 1 jam, dan tidak ada lagi bintik-bintik binatang. Iblis di lampu deteksi, langit mulai menyala, dan akhirnya, mereka menemukan titik berkumpulnya tebing parit alami saat fajar. Itu adalah kapal perang kelas 9 yang besar, itu sebesar gunung dan memiliki bentuk yang aneh, lebar memanjang tanpa batas seperti sebidang tanah besar di langit. Kapal perang itu terus-menerus mengirimkan sinyal lemah, memancar ke sekeliling sehingga orang bisa merasakannya. Setelan mekanik seluler berakselerasi dan terbang menjauh, ia menekuk tubuh dan kakinya di udara dan melompat ke udara, mendarat di geladak, terdengar ledakan keras, tetapi seluruh kapal perang tidak bergerak sama sekali. Haha, ini Tuan Mu Zuang dan Tuan Muda Yun Xiao, Anda sangat diterima. Suara Nan Qiuyu keras dan jelas, dan semua orang di kapal perang mendengarnya dengan jelas, mereka semua berhenti berbicara dan melihat ke atas. Banyak sekte lain telah tiba sebelum keluarga Mu, dan beberapa yang beruntung langsung diteleportasi ke sekitar tebing parit alami. Nyonya Nan Qiuyu, Anda tidak harus terlalu sopan, suara Mu Zuang terdengar. Sosok Nan Qiuyu muncul di bawah ponsel, dan dia mendongak, Tuan Mu Zuang, tolong singkirkan boneka ini, kapal perang ini memiliki batas kapasitasnya dan saya khawatir itu akan runtuh. Jika runtuh, keluargamu saya akan membayarnya, kata Mu Zuang. Apa? Nan Qiuyu tidak bisa berkata-kata, jika setiap orang membawa kapal perang mereka sendiri, bagaimana kapal perang bisa menahannya? Petik 2. Mu Zuang berkata, kamu terlalu rendah hati, tuanku, ini adalah kapal perang terbaik di lautan parit langit, ini disebut, bagian belakang bumi, sepertinya bisa diperbesar beberapa kali lipat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan 100 mesin ini. Tidak peduli seberapa baik hati Nan Qiuyu, dia akhirnya kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, Tuan Mu Zuang memang berpengetahuan luas untuk mengetahui begitu banyak tentang bagian belakang bumi, aku ingin tahu apakah Tuhan tahu sesuatu tentang orang tua ini. Temperamen lelaki tua ini sangat buruk. Haha, temperamen Darren selalu sangat baik, dan dia sangat lucu. Mu Zuang tertawa keras dan menatap Mu Yu, menunjukkan agar dia menyimpan ponselnya, dia bisa mengabaikan Qin Fei dan dua lainnya, tetapi dia tidak berani mengabaikan Nan Qiuyu. Bersama dengan Yun Xiao, orang-orang dari keluarga Mu terbang keluar dari kereta, ada 30 atau 40 dari mereka, dan semuanya mendarat di geladak. Mu Jie terbang di sekitar ponsel dan menepuk beberapa bagiannya sebelum dia menyimpannya di sakunya. Baru pada saat itulah Nan Qiuyu kembali ke dirinya yang baik hati yang biasa dan menyapanya sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu masih anggun seperti biasanya, Sir Mu Zuang. Mu Zuang tertawa, haha, itu Tuhanku, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, aku merindukanmu. Keduanya seperti teman lama, sangat hangat dan intim. Nan Qiuyu menoleh ke samping dan tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Muda Yun Xiao datang ke sini dan menjadi menantu keluargamu, ini benar-benar alasan untuk perayaan, saya berharap kalian berdua bersatu selamanya dan bersama selama 100 tahun. Tidak jauh dari situ, wajah Mu Wanshan langsung memerah, dia menundukkan kepalanya dan mengutak-atik sudut pakaiannya, tatapan rumit melintas di matanya, seolah-olah dia memiliki banyak hal di pikirannya. Yun Xiao menguap dan berkata dengan malas,
Nona Nan Qiuyu dalam keadaan sehat, dia berlarian sepanjang hari, belum lama ini, dia pergi ke Wutian di wilayah barat dan sekarang dia berada di tempat yang ditinggalkan ini, dia sangat energik. Nan Qiuyu tahu bahwa Yun Xiao menyalahkannya karena tidak bisa menyelamatkan Huang Fubi di langit terakhir kali, jadi dia tersenyum canggung dan berpura-pura bodoh, haha. Benarkah? Hahaha. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, adikmu. Namun, dia masih tertawa dengan senyum palsu di wajahnya, artinya, Anda tahu. Nan Qiuyu dengan cepat memalingkan wajahnya dan memberi isyarat kepada Yun Xiao, aku tidak mengerti. Kalian berdua saling kenal sebelumnya. Mu Zuang terkejut. Nan Qiuyu mengambil kesempatan untuk turun dari panggung dan berkata sambil tersenyum, haha, siapa yang tidak mengenal Tuan Muda Yun Xiao? Ayo, silakan masuk. Kelompok itu mengikutinya ke kabin kapal, itu selebar istana, dengan pilar batu besar yang tingginya 7 atau 8 kaki, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka berada di kapal perang, dibandingkan dengan istana biasa, itu jauh lebih megah. Tapi, hanya Yun Xiao dan beberapa penguasa bela diri tingkat tinggi dari keluarga Mu yang masuk, orang-orang lainnya dihentikan oleh pasukan di depan pintu, dan mereka semua tercengang. Seorang seniman bela diri di depan pintu menyilangkan tangannya dan bersandar pada balok, berkata, di dalamnya adalah tempat di mana para penguasa mendiskusikan masalah, kalian tidak perlu masuk, cari saja tempat tinggal, dia menatap langit dan bahkan tidak melihat orang-orang ini, dia bertindak seolah-olah mereka tidak ada, dan penghinaannya tidak terkendali. Semua orang sangat marah, pada saat yang sama, mereka merasakan tatapan mengejek orang-orang di sekitar mereka, orang-orang itu juga berasal dari sekte lain, dan mereka adalah bawahan yang telah dihentikan. Mu Zuang berkata dari dalam, kami akan melakukan apa yang dikatakan tuan ini, kalian semua bisa menunggu, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas kurangnya kekuatanmu sendiri. Orang-orang dari klanmu yang dihentikan di luar menundukkan kepala mereka karena malu dan berkata, ya, pada saat yang sama, dia merasakan gelombang penghinaan di hatinya, dia diam-diam memutuskan untuk bekerja keras dalam kultivasi dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Kenyataan itu kejam, ketika Anda lemah, seluruh dunia menjadi dingin, begitu Anda memiliki kekuatan, seluruh dunia akan menyenangkan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengeluh, mereka semua diam-diam memutuskan untuk bekerja keras. Ada lebih dari 40 kursi di aula, dan lebih dari 10 orang sudah duduk di atasnya, ada juga banyak orang yang berdiri di belakang mereka. Ketika semua orang melihat kedatangan keluargamu, mereka semua buru-buru berdiri untuk menyambut mereka, tetapi masih ada beberapa yang duduk diam dan benar-benar menghina. Yun Xiao memperhatikan bahwa seorang wanita cantik dengan gaun istana sedang duduk di kursi di barisan depan dengan kerudung menutupi wajahnya, terlihat sangat pendiam. Bi Yue-san, Cheng Qingxi, dan beberapa tetua istana Fuyao semuanya duduk di sekitar wanita itu adalah Tuan Istana Fuyao, Wei Sisi, tetapi wajahnya ditutupi dengan kerudung biru, sehingga wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Mu Zuang menyapa kerumunan satu persatu, pada akhirnya, matanya yang dingin tertuju pada Wei Sisi, dengan senyum dingin, dia melangkah maju dan duduk tepat di depan Wei Sisi. Tuan Sisi, lama tidak bertemu, berat badanmu bertambah banyak, tampaknya Feng Shui dari Pulau Seribu Daun bagus, kamu akan gemuk jika kamu lebar. Para wanita istana Fuyao semuanya tercengang, dan niat membunuh memenuhi seluruh aula, mata mereka memuntahkan api. Bahkan tubuh Wei Sisi gemetar saat dia gemetar karena marah, matanya yang cerah menembakkan niat membunuh yang tak terbatas. Apa, Anda tidak mengizinkan orang berbicara tentang betapa gemuknya Anda? Mu Zuang mencibir. Kamu tidak tahu malu, Cheng Qingxi mengutuk, apakah Anda makan nasi Anda? Apakah dia memakan dagingmu? Suasana di aula sangat tegang, dalam suasana tegang, tekanan spiritual yang samar muncul dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyebar. Apa yang kalian lakukan? Tanya Nan Qiuyu dengan sakit kepala, kamu tidak memberiku wajah apapun. Dia berjalan ke depan, dan dengan setiap langkah, aura di tubuhnya semakin kuat, tekanan spiritual terus menghilang sampai suasana tegang benar-benar menghilang. Ekspresi orang-orang dari kedua sekte sedikit berubah, jejak ketakutan yang mendalam juga melintas di mata Mu Zuang dan Wei Sisi. Aku semakin tua, Nan Qiuyu menghela nafas, wajah saya menjadi semakin tidak berharga. Apa yang engkau katakan, Tuhanku?
Hanya saja kita sudah lama berpisah, jadi tidak dapat dihindari bahwa kita sedikit bersemangat, jawab Mu Zuang dengan cepat. Wei Sisi juga mengangguk dan berkata, aku terlalu bersemangat. Nan Qiuyu mengangguk dan berkata, semuanya, jangan lupakan tujuan dari kompetisi seni bela diri ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, ini jelas bukan untuk menyelesaikan dendam pribadi, meskipun saya, Nan Qiuyu, tidak cukup kuat, saya akan meninggalkan kata-kata kasar saya di sini dulu, siapapun yang tidak memberiku wajah tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di surga Langya dan manfaat dari harta rahasia naga sejati. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka semua segera menjadi berperilaku baik, tidak berani memiliki pemikiran lain. Mata Yun Xiao telah tertuju pada Wei Sisi sejak dia memasuki aula, yang membuat rambut Wei Sisi berdiri. Kamu sangat kasar, kenapa kamu terus menatap tuanku? Cheng Qingxi juga memperhatikan kecanggungan Wei Sisi, dia berdiri dan dengan marah menegurnya, segera menarik perhatian semua orang. Yun Xiao memalingkan muka dan berkata, bukan apa-apa, saya telah bertemu Sue Chenxi dari sekte Anda beberapa kali, sekarang setelah saya melihat kakak seniornya, saya tidak bisa tidak meliriknya lagi, saya terlalu bersemangat. Ketika orang-orang di istana Fuyao mendengar kata-kata Sue Chenxi, ekspresi mereka sedikit berubah, dan banyak dari mereka bahkan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresi Mu Zuang juga berubah saat dia bertanya dengan kaget, Tuan Muda Yun, Anda pernah bertemu Sue Chenxi? Saya ingat bahwa dia meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana ini mungkin? Sulit untuk menjelaskan detailnya dalam beberapa kata, kata Yun Xiao, saya akan memberitahu Anda secara rinci ketika saya punya waktu, Tuhanku. Mu Zuang berpikir sejenak dan mengangguk. Dia semakin penasaran dengan identitas Yun Xiao, jadi dia memandang Mu Jie seolah-olah dia meminta nasihat, dan Mu Jie juga bingung. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Cheng Qingxi mencibir, niat jahat apa yang Anda miliki? Apa? Yun Xiao melengkungkan bibirnya, hanya kamu yang bisa bersemangat, tapi aku tidak bisa. Di mana keadilannya? Cheng Qingxi sangat marah dan hendak meledak dalam kemarahan, tetapi Wei Sisi menghentikannya. Qingxi, jangan kasar. Mata indah Wei Sisi berkedip saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan lembut, Sister junior yang satu ini Sue Chenxi meninggal 15 tahun yang lalu, jarang bagimu untuk mengingatnya. Aku tidak benar-benar ingat, kata Yun Xiao, tetapi seorang teman lama saya melakukannya, bagaimana dia mati? Petik 2. Gemetar yang tak terlihat melintas di mata Wei Sisi, dan jari-jarinya yang seperti giok tampak gemetar sejenak, dia menutup matanya yang cerah, seolah-olah dia takut diperhatikan. Tapi, fluktuasi emosionalnya tidak bisa lepas dari mata roh magis Yun Xiao, dia merasa agak aneh bahwa dia kemungkinan besar terkait dengan kematian Sue Chenxi. Wei Sisi memejamkan mata dan tetap diam beberapa saat sebelum dia membukanya lagi, siapa tahu. Mungkin dia meninggal karena sakit, atau mungkin dia secara tidak sengaja jatuh ke kematiannya, ada ribuan cara. Untuk mati di dunia ini, bagaimana Sisi tahu tentang kematian adik perempuan? Petik 2. Yun Xiao, hehe, ahem, baiklah, semua orang bersemangat, jangan bersemangat lagi, melihat ada yang tidak beres, Nan Qiuyu buru-buru mencoba memuluskan semuanya. Dia tahu satu atau dua hal tentang hubungan antara Yun Xiao, Li Huaqi, Sue Chenxi, dan Wei Sisi, dan dia tidak ingin terpengaruh oleh pembukaan harta rahasia naga sejati. Untungnya, Nyonya Nan Qiuyu mengingatkanku tepat waktu, kata Yun Xiao, jika tidak, saya akan terlalu bersemangat. Wajah Nan Qiuyu penuh dengan garis-garis hitam saat dia berkata dengan canggung, untung kamu tidak bersemangat, ada baiknya kamu tidak bersemangat. Haha, Cheng Qingxi tertawa dingin, siapa yang takut dengan kegelisahan Anda? Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan lihat dengan penuh semangat. Yun Xiao menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Nan Qiuyu, Tuanku, dialah yang membuatku bersemangat, kamu harus membedakan yang benar dan yang salah nanti. Yun Xiao dan Li Huaqi tidak memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka saling menghargai. Di kehidupan sebelumnya, Li Huaqi berhutang budi padanya, meskipun dia telah membalas budi dalam hidup ini, dia juga telah menyelamatkannya dan semua teman serta keluarganya di Yanwu. Setelah menyadari bahwa kematian Sue Chenxi terkait dengan Wei Sisi, dia tidak bisa menahan perasaan marah.
Sekarang Cheng Qingxi telah memprovokasi dia segera melangkah maju. 5 jari di tangan kirinya menutup bersama seperti pisau dan langsung dipotong. "Pa!" Sesosok melintas di depannya dan dengan lembut menepuk punggung tangannya, pedang Qi segera bubar, dan energi primordial di meridian di lengan Yun Xiao diblokir dan terkulai tanpa sadar. Nan Qiuyu yang menyerang, dan dia menghela nafas, "Jangan terlalu bersemangat, anak muda tidak boleh terlalu bersemangat." Pada saat Yun Xiao bergerak, Cheng Qingxi juga bergerak, dia secara alami tidak takut, jadi dia menghadapinya secara langsung dan melawan alih-alih mundur, namun, dia ditekan oleh kekuatan dan tidak bisa bergerak 1 inci ke depan. "Menguasai!" Dia berteriak panik. "Mundur!" Wei Sisi memarahi. Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak terlihat melintas di udara, Cheng Qingxi segera mundur beberapa langkah dan duduk kembali di kursinya, wajahnya penuh penyesalan dan keengganan. "Penatua Yue Yan, jaga dia," kata Wei Sisi, "jika kamu main-main lagi, kamu akan dikirim kembali ke Pulau Seribu Daun untuk dihukum, dan kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri." "Iya," Bi Yue terkejut dan dengan cepat berkata. Namun, hatinya terkejut, Tuan Istana jarang mengeluarkan hukuman seserius itu. Ekspresi Cheng Qingxi berubah drastis, meskipun dia masih terlihat tidak yakin, dia takut dan tidak berani bersemangat lagi. Yun Xiao kembali sadar setelah ditepuk oleh Nan Qiuyu, dan kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dia mendengus ringan, berbalik, dan duduk kembali di samping Mu Zuang. "Tuanku, di mana tempat ini?" tanya Mu Zuang, "bagaimana dengan seni bela diri dan harta rahasia?" "Kedua hal ini adalah hal yang sama," kata Nan Qiuyu, "mari kita bicarakan ketika semua orang ada di sini." Pada saat ini, banyak sekte dan klan kecil tiba, tetapi mereka semua diterima oleh bawahan Nan Qiuyu, dan dia tidak menggerakkan dirinya sendiri. Mu Zuang tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan aula menjadi sunyi, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menunggu dengan tenang. Yun Xiao tidak lagi menatap Wei Sisi, sebaliknya, dia dengan tenang duduk di kursi dengan mata tertutup untuk mengatur pernapasannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah beberapa jam, semua sekte telah berkumpul. Hanya penguasa bela diri tingkat tinggi yang diizinkan masuk, sehingga aula utama masih tampak luas. Beberapa sekte kecil hanya memiliki master sekte yang memenuhi syarat untuk masuk. Yun Xiao mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa banyak orang yang menatapnya, seperti Wu Dacheng, Jing Qi, Xiao Hong, dan bahkan Ao Wuxin, serta banyak lainnya. Namun, saat dia membuka matanya, semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, hanya menyisakan Xiao Hong untuk melambai dan menyambutnya. Yun Xiao tersenyum dan mengedipkan mata pada Xiao Hong, yang membuatnya geli. Nan Qiuyu mengamati aula dan berkata, "Semua orang ada di sini, terima kasih atas kerja kerasmu." "Engkau telah bekerja keras, tuanku," semua orang menjawab serempak. Nan Qiuyu memberi isyarat agar semua orang diam sebelum dia berkata, "Saya yakin setiap orang memiliki perut yang penuh dengan pertanyaan, jadi jangan cemas, izinkan saya menjelaskannya satu persatu. Jika Anda masih tidak mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya nanti. Ruang ini adalah reruntuhan kuno, dan itu adalah jalan menuju harta karun rahasia naga yang sebenarnya." Semua orang mendengarkan dengan tenang, mereka pada dasarnya sudah menebaknya. Beberapa sekte pasti telah mendeteksi sesuatu yang aneh di bagian ini, seperti aura sejumlah besar binatang iblis, lanjut Nan Qiuyu. Ekspresi banyak orang dari berbagai sekte berubah drastis, tetapi bahkan lebih banyak orang yang bingung. Proyeksi spasial itu tidak dapat diproyeksikan sepanjang waktu, sebaliknya, kemungkinan untuk bertemu dengannya kecil, dan kebanyakan orang tidak mengetahui situasinya. Mi Hong dari sekte Blood Crow berkata, "Itu benar, semua aura itu menghilang tidak lama setelah kami mendeteksinya. Jika saya tidak salah, seharusnya ada beberapa ratus binatang tingkat 9 yang luar biasa di antara mereka." Saya hampir ketakutan setengah mati. "Apa? Ratusan monster-monster tingkat 9? Aula itu ramai dengan diskusi, semua orang gugup, tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya. Nan Qiuyu tersenyum, "Semuanya, diamlah, tidak perlu panik atau ragu, deteksi Tuan Mei Hong memang benar, tidak hanya ada beberapa ratus binatang iblis peringkat 9, tetapi ribuan dari mereka. Selain itu,
kemampuan deteksi bagian belakang bumi kapal perang bahkan lebih tinggi, kami bahkan telah menemukan beberapa roh sejati tingkat ke-10. Pada saat ini, aula gempar, dan segala macam seruan dan keraguan terdengar. Apakah kamu bercanda? Puluhan ribu monster-monster tingkat 9 dan banyak roh sejati. Sekte kami juga telah menemukannya, kami mengira detektor rusak, tetapi ternyata benar. Hehe, jika beritanya benar, apakah kalian semua masih bisa duduk di sini? Dengan poin ini, aula menjadi sunyi lagi, dan semua orang memandang Nan Qiuyu. Tuhan benar, kata Nan Qiuyu sambil tersenyum, aura itu tidak lokal, mereka adalah proyeksi spasial, mereka tidak hanya memproyeksikan cahaya dan bayangan, tetapi mereka juga memproyeksikan aura. Proyeksi spasial, Yin Hui mengerutkan kening, jika itu masalahnya, benar-benar ada puluhan ribu binatang peringkat 9 dan roh sejati. Mungkinkah itu harta rahasia yang akan kita tuju? Ketika dia mengatakan itu, wajah banyak orang berubah. Bahkan jika tempat itu tidak ada di harta rahasia, itu tidak jauh, kami belum menemukan lokasi pastinya, kata Nan Qiuyu, menurut analisis Lord Sisi dan saya, binatang iblis yang kami lihat tidak hanya proyeksi spasial, tetapi juga proyeksi waktu, itu adalah fragmen ruang dan waktu yang diawetkan dari zaman kuno, dan aku tidak tahu mengapa mereka tinggal di sini begitu lama. Proyeksi ruang dan waktu yang tumpang tindih. Petik 2. Yun Xiao sedikit terkejut, dan dia berpikir bahwa analisis Nan Qiuyu sangat masuk akal. Di bawah langit saat ini, memang sedikit omong kosong untuk mengatakan bahwa masih banyak roh sejati, sulit dipercaya. Bahkan yang disebut alam naga, menurut Qiuyu, hanyalah bagian dari alam naga, bagaimana bisa memiliki kekuatan untuk menjebak begitu banyak makhluk yang kuat. Jika ya, itu akan lolos sejak lama. Analisis Ling Mu tentang tempat ini hanya didasarkan pada spekulasinya sendiri, dia belum pernah masuk dan melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa yakin bahwa itu benar-benar ada? Setelah berpikir dengan cermat, dia juga percaya proyeksi ruang dan waktu ganda Nan Qiuyu. Jika itu masalahnya, kemungkinan harta karun rahasia naga yang sebenarnya ada di sini bahkan lebih besar, kata Mu Zuang. Itu bukan kemungkinan, sejauh yang saya tahu, pasti ada. Sekarang, mari kita bicara tentang distribusi harta rahasia. Aku tidak ingin kamu saling membunuh atau bahkan menghancurkan harta rahasia secara tidak sengaja. Rencana distribusi. Bukankah kita sudah setuju bahwa kita akan menggunakan duel seni bela diri untuk memutuskan? Jue Tianhan bertanya. Semua orang juga bingung. Itu benar, kata Nan Qiuyu, tetapi kompetisi seni bela diri adalah metode distribusi dalam sekte tersembunyi kami, orang luar juga harus berpartisipasi dalam distribusi. Orang luar, semua orang tercengang, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, wajah mereka semua berubah. Jue Tianhan berkata, orang luar yang disebutkan wanita Nan Qiuyu, mungkinkah mereka dari benua bela diri surgawi? Jika itu masalahnya, mari kita bergabung untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu, maka kita tidak perlu membahas distribusi jarahan. Tuan Jue Tianhan benar. Semua orang setuju dengan suara bulat, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, mereka tidak berpikir bahwa orang luar memiliki hak untuk mendistribusikannya kepada mereka. Nan Qiuyu tidak mengeluarkan suara, hanya mempertahankan senyumnya, ketika suaranya menjadi lebih lembut, dia berkata, kunci dan metode untuk membuka harta rahasia naga sejati ada di tangan orang luar itu. Baru pada saat itulah aula jatuh ke dalam keheningan mutlak. Jue Wuhan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak bisakah kita? Bukankah harta rahasia itu selalu ada di tangan Pulau Seribu Daun? Jika sekte kami memiliki kunci dan metode untuk membukanya, apakah kami masih memiliki hak bagi Anda untuk duduk di aula ini dan berdiskusi? Wei Sisi bertanya, itu adalah kontrak antara leluhur sekte kami dan leluhur orang itu, sekte kami akan menjaga pintu masuk harta rahasia, dan orang itu akan menjaga kuncinya, sekarang orang itu dalam masalah, dia datang ke sekte kami untuk mengambil harta rahasia, dan saya tidak tahu bagaimana masalah ini sampai ke telinga para pembudidaya bumi, tetapi mereka memaksa saya untuk mengungkapkan harta rahasia itu, Nada suaranya mengungkapkan ketidakpuasannya yang ekstrim. Hehe, sangat berbahaya untuk membuka harta rahasia ini, kata Nan Qiuyu sambil tersenyum, lebih banyak orang berarti lebih banyak asuransi. Karena itu masalahnya, kami akan membiarkan orang itu memiliki bagian,
tidak mungkin meminta lebih, kata Jue Tianhan. Aku akan membiarkan orang itu berbicara dengan kalian semua sendiri, kata Nan Qiuyu. Dia bertepuk tangan, dan seorang lelaki tua berpakaian mewah berjalan ke aula. Dia memiliki rambut perak dan janggut putih, dan wajahnya kemerahan. Penampilan lelaki tua itu luar biasa, dan sekilas bisa diketahui bahwa dia adalah ahli yang tiada taranya. Namun, beberapa pembudidaya dengan mata tajam dapat melihat bahwa meskipun orang ini terlihat kuat, dia sebenarnya terluka parah. Yun Xiao terkekeh dan mengangguk pada lelaki tua itu untuk berjaga-jaga. Wan Yiqian juga melihatnya sekilas. Setelah terkejut, dia langsung tertawa dan berkata, "Haha, saudara penerbangan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ini benar-benar dunia kecil," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "sepertinya aku benar-benar ditakdirkan denganmu, saudaraku." "Saudaraku, kamu juga di sini, saya sangat senang," kata Wan Yiqian dengan gembira. Mata semua orang beralih ke Yun Xiao, mereka tidak menyangka dia mengenal pria ini. Ketika Wei Sisi mendengar kata terbang, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. "Izinkan saya memperkenalkan Anda," kata Nan Qiuyu, "saya yakin banyak dari Anda sudah mengenalnya. Tuan ini adalah pemimpin Serikat Pedagang Benua Bela Diri Surgawi, Tuan Wan Yiqian, kepala toko 10.000 harta karun." Wan Yiqian melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, menyapa beberapa orang di aula yang mengenalnya, dan kemudian langsung berjalan ke kursi di sebelah kanan Nan Qiuyu dan duduk. Perilaku ini segera menyebabkan banyak orang tidak puas, tetapi reputasi menara 10.000 harta karun di sekte tersembunyi bahkan lebih besar daripada dua tanah suci, jadi mereka semua menggerutu dengan suara rendah, dan tidak ada yang menegur di depan umum. Menurut pendapat mereka, jika mereka menyinggung menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa transaksi material sekte di benua akan hancur total di masa depan. Ini adalah masalah yang sangat serius. "Saya ingin tahu bagaimana Tuan Qian ingin membaginya," tanya Mu Zuang. "Sederhana, saya akan mengambil setengahnya, dan kalian mengambil setengah lainnya," kata Wan Yiqian. Huala! Seluruh aula meledak, semua orang tidak lagi peduli dengan perdagangan dan mulai mengutuk, beberapa orang bahkan lebih gelisah, dan energi unsur mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. "Apakah kamu bercanda? Anda mengambil setengahnya dan kami akan mengambil setengah, apakah Anda gila?" Jadi bagaimana jika dia pemimpin serikat pedagang? Jika kamu membuat kami kesal, tinggalkan kunci dan metode untuk membukanya dan tersesat. Saya pikir dia di sini hanya untuk main-main, apakah serikat pedagang itu bosan? Petik 2. Yun Xiao mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika distribusi seperti itu pasti akan menimbulkan banyak kritik, tidak mungkin bagi rubah tua seperti dia untuk tidak tahu bahwa kemungkinan besar ia akan berjuang untuk keuntungan yang lebih besar. Apa yang dia yakini adalah bahwa orang-orang dari keluarga bangsawan yang tersembunyi ini berpikiran sederhana dan sombong secara membabi buta, mereka pasti tidak akan bisa mengecoh rubah tua itu. Wajah Mu Zuang menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Seribu, Anda pasti bercanda. Anda ingin memiliki setengahnya untuk diri sendiri. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Kunci dan cara membukanya ada di tanganku," kata Wan Yiqian perlahan, "jika saya tidak mau, Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun." "Meski begitu, itu bukan terserah kamu sekarang," Mu Zuang mencemooh. Wan Yiqian mengangguk, "Itu benar, itu sebabnya saya setuju untuk berbagi setengahnya dengan Ana." Mu Zuang, Ying Luo, setengahnya terlalu sedikit. Jue Tianhan menyarankan, "Saya sarankan agar kita membaginya sesuai dengan jumlah orang, ada total 223 orang di aula ini, Anda dapat mengambil satu dari 223. Ya, ini metode yang paling adil." Proposal Jue Tianhan segera disambut dengan persetujuan dari semua orang, dan seseorang bahkan berteriak, "Jika Anda ingin menghitung jumlah orang, Anda harus menambahkan murid di luar aula." Wan Yiqian mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, "Kata-kata semua orang masuk akal, namun, saya tidak mewakili diri saya saat ini, aku mewakili seluruh menara harta karun." Dia berkata perlahan, "Toko harta karun yang segudang tersebar di seluruh dunia, ada lebih dari 9.000 benteng dengan berbagai ukuran.
Total ada lebih dari 100.000 murid, termasuk beberapa pekerja sementara dan sejenisnya, setidaknya ada 500.000 orang. Aula segera terdiam, semua suara hilang. Bahkan jika semua murid dari sekte tersembunyi ini dijumlahkan, mereka hanya akan dapat membaginya secara merata dengan pihak lain. Hahaha, Nan Qiuyu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Seribu memang pemimpin serikat pedagang, tidak ada yang bisa menandingi metode perhitungannya, setengah poin itu sangat sulit untuk diterima, saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali. Wan Yiqian mengerutkan kening dan berkata, harta rahasia ini ditinggalkan oleh leluhur kita sudah mengecewakan leluhur kita dengan memberinya setengahnya, kami terlalu malu untuk menghadapinya. Kata-kata Nan Qiuyu Daren benar-benar menempatkan lelaki tua ini dalam posisi yang sulit, tetapi wajah Daren tidak bisa tidak diberikan kepada Ying Luo. Alisnya berkerut dalam, dan dia tampak bermasalah. Yun Xiao terkekeh dalam hati dan berpikir, rubah tua ini sangat pandai berpura-pura, dan dia mungkin tertawa di dalam hatinya saat ini. Wan Yiqian ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak, setengahnya sudah sangat sedikit, saya harus mendapatkannya. Suasana di aula tiba-tiba menjadi dingin, beberapa ahli transendensi ilahi menatapnya dengan dingin, dan suasananya sangat kaku. Nan Qiuyu tersenyum, pikirannya tidak diketahui, Sisi, Anda berhubungan baik dengan Tuan Seribu, Anda harus berbicara lebih banyak. 1000 Tuan, distribusi semacam ini memang sulit diterima, Wei Sisi mengangguk. Wan Yiqian menghela nafas dan berkata, bukan karena aku serakah, dengan harta menara 10.000 harta karun, mungkin tidak di bawah harta rahasia ini, namun, Suanji menghadapi masalah internal dan eksternal sekarang dan berada dalam situasi genting, saya membutuhkan sejumlah besar harta karun untuk merekrut para ahli dan memulihkan ketertiban di serikat pedagang. Begitu, itu bisa dimaafkan, kata Wei Sisi, dia tidak berbicara lagi. Bagaimanapun, tidak mungkin mendistribusikannya seperti ini, paling-paling, kita hanya akan menghancurkan manual rahasia, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Surga mutlak berkata dengan dingin. Ekspresi Wan Yiqian sedikit berubah, dan dia bergumam, bagaimana dengan ini, saya tidak terlalu peduli dengan harta rahasia ini, selama bertahun-tahun, Anda telah banyak bekerja sama dengan serikat pedagang, jadi Anda harus mengetahui reputasi dan kemurahan hati tokoh harta karun, selama ada yang mau membantu saya tidak hanya akan memberinya setengah dari harta rahasia, tetapi saya juga akan memberinya diskon 30% untuk semua kesepakatan bisnis di masa depan dengan tokoh harta karun. Semua orang tersentuh oleh kondisi ini. Yun Xiao memuji dalam hatinya, Nan Qiuyu dan Wei Sisi saling menggemakan, tampaknya mereka berada di sisi yang sama. Mereka berdua terus berusaha untuk membuat segalanya lebih mudah untuk berjaga-jaga, dan akhirnya, mereka mengungkapkan tujuan mereka. Namun, ini juga cara terbaik untuk Wan Yiqian, jika dia bisa mendapatkan bantuan dari sekte tersembunyi ini, itu hanya masalah waktu sebelum dia mengatur ulang aliansi bisnis. Jue Tianhan tertawa terbahak-bahak, haha. Bagaimana jika tujuan Anda adalah membuat kami bekerja untuk Anda? Ekspresi Wan Yiqian tidak berubah, pengusaha memperhatikan harmoni ketika ada manfaat, pembagian ketika tidak ada manfaat, Yiqian tidak memaksa siapapun, setiap transaksi saling menguntungkan dan sukarela, Tuan Tianhan juga orang dewasa, dan pemimpin sekte yang mulia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Jue Tianhan mendengus marah, aku ingin tahu siapa musuh Sir. Gumam Mu Zuang. Sekte tersembunyi tidak tahu tentang perubahan di serikat pedagang. Kondisi Wan Yiqian memang menarik, dan semua orang mendengarkan dengan seksama. Tentu saja dia ahli, kata Wan Yiqian. Yun Xiao ingin tertawa ketika mendengar itu, dan dia diam-diam memuji Wan Yiqian karena pemahamannya yang mendalam tentang sekte tersembunyi. Jika itu Ling Baiyi dan Ding San, yang terakhir masih baik-baik saja, tetapi yang pertama sangat terkenal, dan mereka takut orang-orang dari sekte tersembunyi ini akan mundur, namun, dengan kesombongan dan kesombongan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan peduli dengan kata-kata yang tidak jelas seperti itu. Seperti yang diharapkan, Mu Zuang berkata dengan dingin, tidak banyak orang di dunia yang bisa disebut ahli, klanmu saya dapat mempertimbangkan kesepakatan ini. Dengan kemampuan keluargamu, tidak ada masalah. Mata Wan Yiqian berbinar dan dia dengan cepat berkata,
Mungkinkah klanmu ingin menyimpan setengah dari harta rahasia untuk dirimu sendiri? Jue Tianhan mendengus marah, dan ekspresinya menjadi gelap. Itu benar, kata Wei Sisi, nafsu makan keluargamu terlalu besar, Pulau Seribu Daun saya juga tertarik dengan kesepakatan ini. Yun Xiao sekarang 100% yakin bahwa Wei Sisi dan Wan Yiqian berada di grup yang sama. Dalam alam bawah sadar mereka menganggap separuh lainnya dari harta rahasia sebagai kondisi besar, faktanya, separuh lainnya dari harta rahasia sama sekali bukan hanya berjaga-jaga, bahkan jika mereka tidak menyerah, mereka tidak bisa menerimanya. Sekarang Wei Sisi bersaing dengan Mu Jie atas kondisi ini, pikiran semua orang segera berubah dari, apakah saya menginginkannya, menjadi, saya juga menginginkannya. Kegembiraan yang tak terdeteksi melintas di kedalaman mata Wan Yiqian. Benar saja, suara kami juga tertarik, naik turun, dan emosi semua orang tergerak. Nan Qiuyu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam sebelum berkata, apakah itu harta rahasia atau perlakuan istimewa untuk bekerja sama dengan serikat pedagang? Saya pikir itu sangat penting untuk setiap sekte. Saya pikir lebih baik bagi semua orang untuk menyetujui kondisi 1000 lord. Setiap sekte akan mengirim 1 atau 2 orang untuk mengikuti 1000 lord untuk mengatur ulang tatanan serikat pedagang, dan kemudian kami akan berbagi harta rahasia dengan semua orang, dan menikmati diskon 30%. Sebelum ada yang bisa menjawab, Wan Yiqian menggelengkan kepalanya seperti drum derik dan melambaikan tangannya berulang kali, tidak, jika semua sekte tersembunyi menikmati diskon 30%, itu akan menjadi kerugian besar bagi serikat pedagang, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia berpikir, rubah tua ini benar-benar aktor terbaik, sekarang serikat pedagang telah mengubah namanya, jika saya tidak bisa mendapatkannya kembali, maka diskon 30% hanyalah omong kosong, jika saya bisa mendapatkannya kembali, saya akan melakukannya meskipun diskon 50% atau 30%, apalagi 30%, mengapa dia masih bertingkah seperti anak baik setelah mendapatkan manfaatnya. Dengan Nan Qiuyu dan Wei Sisi menambahkan bahan bakar ke api, Ding San akan mendapat masalah besar jika Qian berhasil kali ini, dia juga ingin melihat bagaimana Ding San akan menghadapinya. Jika kita tidak dapat menikmati diskon untuk semua sekte, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan. Selain itu, masalah ini menyangkut pembagian setengah dari harta rahasia, ini akan sulit untuk ditangani. Yun Xiao berpikir, teruslah berakting, kalian 3 aktor terbaik. Wan Yiqian berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Tidak mungkin memberikan diskon 30% untuk semua sekte, jika semua orang bersedia membantu saya akan memberi Anda diskon 30% untuk 100 miliar batu primordial kelas menengah pertama yang ditangani serikat pedagang dengan Anda setiap tahun, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ini Bian. Saya pikir itu layak, bagaimana menurut kalian semua? Kata Nan Qiuyu setelah berpikir. Yun Xiao kagum, Wan Yiqian memang seorang jenius bisnis, karena dia benar-benar menemukan metode pemasaran kelaparan seperti itu. Jika diskon 30% diperbolehkan, kebanyakan orang tidak akan menghargainya, jika batasnya ditetapkan sekarang, itu pasti akan menarik banyak orang untuk memperebutkan diskon di awal setiap tahun. Tidak hanya akan menghilangkan keraguan semua orang, tetapi juga akan sangat meningkatkan perdagangan antara kedua tempat. Perdagangan dengan sekte tersembunyi mungkin akan berlipat ganda. Wei Sisi terus membangun tangga dan berkata dengan cemberut, ada begitu banyak sekte di sini, tetapi kami hanya memiliki 100 miliar batu primordial kelas medial, 1000 tuan terlalu pelit, bagaimana ini aura seorang pemimpin serikat pedagang yang sekaya negara? Itu benar, terlalu pelit. Keluhan dari bawah tidak ada habisnya, transaksi tahunan sekte kami dengan liga Anda telah mencapai puluhan miliar, setidaknya 10 triliun, apa yang bisa dilakukan 100 miliar? Biksu gemuk itu juga berteriak, keluarga Ao kita menginginkan 100 miliar. Anda harus membuka saluran khusus untuk keluarga Ao kami. Jika Qian sangat gembira, jumlah keuntungan tidak akan berarti baginya, namun, dia harus mengekang rasa laparnya sehingga semua orang tidak bisa makan kenyang. Qian ini baik-baik saja, 300 miliar itu, jangan lagi. Surga mutlak dengan dingin menjawab, jika Anda ingin semua orang membantu Anda, bagaimana mungkin Anda tidak berdarah sedikit? Kami akan memberi Anda diskon setidaknya 3 triliun,
atau tidak lebih. Ya, 3 triliun. Semua orang bersorak dengan liar, sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah mendapatkan keuntungan besar. Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tetapi dia masih menolak. Nan Qiuyu tertawa, hehe, 3 triliun memang terlalu banyak, tapi 3.000 terlalu sedikit, mengapa kita tidak melakukan ini? Semuanya, beri aku wajah, bagaimana dengan 1,5 triliun? Ini, bukankah ini terlalu berlebihan kah saya? Wan Yiqian berkata dengan cemas. Jika terlalu banyak, itu hanya berarti saya tidak memiliki cukup wajah, kata Nan Qiuyu. Ai, Wan Yiqian menggelengkan kepalanya berulang kali, tampak kalah, dia berkata dengan getir, saya harus memberi Lady Nan Qiuyu wajah, 15.000 itu, tidak ada lagi batu purba. Dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia menggigit inti dari kuota ini. Dengan suara, hua, orang-orang di bawah langsung sangat gembira dan bersemangat. Bahkan Mu Zuang dan yang lainnya sedang memikirkannya, diskon 1,5 triliun yuan setahun memang banyak, mereka harus menjadi yang pertama berdagang dengan serikat pedagang setiap tahun sebelum sekte lain, mereka tidak bisa membiarkan sekte lain memanfaatkan ini. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, tetapi Yun Xiao tidak bisa berkata-kata. Berurusan dengan Ding San masih baik-baik saja, tetapi dengan 1000 skema, dia pasti akan memimpin orang-orang ini untuk berurusan dengan Ling Baiyi. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menangis. Baiklah, Nan Qiuyu tertawa, jangan terlalu bersemangat, semuanya ini adalah kejutan yang tidak terduga, jangan lupa masalah penting yang ada. 1000 tuan telah menyerahkan semua harta rahasia naga yang sebenarnya, jadi kami dapat mendistribusikannya sesuai dengan rencana kami sebelumnya. Wan Yiqian berkata, saya juga sangat senang melihat harta rahasia terbuka dalam hidup saya. Bagaimana pertempuran 12 besar akan diperjuangkan? Yin Hui bertanya, Nyonya Nan Qiuyu, tolong katakan sesuatu, saya semakin tidak sabar. Kompetisi. Seni bela diri untuk 12 besar ada di pintu masuk harta karun rahasia, di ujung ruang ini, silakan lihat, kata Nan Qiuyu sambil tersenyum. Dia menembakkan seberkas cahaya di depan aula, dan tirai air segera diproyeksikan, di mana bagian belakang bumi kapal perang saat ini berada. Ternyata saat mereka berdebat, bagian belakang bumi sudah terbang sangat jauh dan tiba di ruang yang aneh, sekilas, itu penuh awan, seperti negeri dongeng. Kita tidak bisa keluar dari tempat ini apapun yang terjadi, kata Nan Qiuyu, setelah berhari-hari penelitian, saya menemukan bahwa ada formasi besar di sini, itu dipenuhi dengan siklus hidup dan mati yang tak ada habisnya. Mungkinkah bahkan setelah sekian lama, kamu masih tidak bisa mematahkannya? Tanya Mu Zuang. Bukannya tidak bisa dipatahkan, itu hanya sedikit merepotkan. Nan Qiuyu tersenyum, formasi ini berisi 81 mata formasi, yang sangat rumit, jika semua orang menyerang bersama, tidak akan butuh waktu lama untuk mematahkannya. Petik 2. Lalu tunggu apa lagi? Ayo menyerang bersama, kata Jue Tianhan. Tidak perlu terburu-buru, kata Nan Qiuyu, harta rahasia naga sejati ini telah ada di sini selama Tuhan tahu berapa tahun, apakah Anda benar-benar peduli untuk menunggu beberapa hari lagi? Aku sengaja meninggalkan tempat ini untuk kompetisi seni bela diri terakhir. Semua orang langsung mengerti. 81 mata arai, kata Yun Xiao, apakah 12 orang akan masuk pada saat yang sama dan memutuskan hasilnya dengan memecahkan jumlah mata arai? Petik 2. Tuan Muda Yun memang cerdas, kata Nan Qiuyu, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Yun akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, Anda memiliki keunggulan dalam kompetisi ini, tetapi kontestan lain dirugikan. Lelucon apa? Yun Xiao mendengus, ada perbedaan dalam kekuatan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda mengambil keuntungan dari saya? Jika Darren merasa itu tidak adil, biarkan orang lain memanfaatkannya. 81 inti formasi ini tersembunyi di awan tak terbatas, kata Nan Qiuyu dengan senyum pahit, sulit untuk menemukannya, tetapi teknik mata Tuan Muda Yun tak tertandingi. Menurut apa yang Anda katakan, Tuanku, kata Yun Xiao, bahkan jika itu adalah duel bela diri arena, saya sudah diuntungkan jika pedang saya bahkan sedikit lebih tajam dari yang lain. Haha, Tuan Muda Yun, kamu sangat pandai membuat perbandingan. Kemampuan ilahi, peralatan, strategi, latar belakang, keberuntungan,
dan sebagainya adalah bagian dari kekuatan seseorang, Nan Qiuyu tersenyum, hanya ada yang kuat dan lemah, kemenangan dan kekalahan, tidak ada keuntungan atau kerugian, saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Semua orang menggelengkan kepala tanpa keberatan. Bahkan kontestan yang lebih lemah diam-diam senang, mereka kemungkinan besar akan berada di posisi terbawah dalam kompetisi seni bela diri arena, tetapi dengan menemukan mata Arai dan mematahkannya, mereka memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Jika itu masalahnya, semuanya, ikuti aku keluar, kata Nan Qiuyu. Sekelompok orang berjalan keluar dari aula dan datang ke dek besar, ada awan mengambang di sekelilingnya, dan mereka tidak bisa melihat cakrawala. Ada ribuan prajurit berdiri di luar aula, ketika mereka melihat semua orang keluar, mereka segera bergegas untuk menemukan sekte mereka. Nan Qiuyu mengeluarkan 12 token dan melemparkannya ke kerumunan, ini adalah perekam pemosisian, kenakan di tubuh Anda dan itu akan merekam aura Anda, dengan cara ini, saya akan tahu siapa yang mematahkan mata Arai. Dia melambaikan tangannya lagi, dan tirai air muncul di geladak, airnya berkilauan, dan nama 12 orang muncul di atasnya. Nan Qiuyu sedikit mengernyit, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh tentang Li Yunxiao. Dia menjentikkan jarinya lagi, dan seberkas cahaya melesat keluar, segera, sebuah sekte muncul di setiap nama, yang membedakan keduanya, Li Yunxiao. Aturan spesifik, Jing Qi bertanya. Tidak ada aturan, kata Nan Qiuyu, siapapun yang paling banyak memecahkan mata Arai menang. Bagaimana jika saya membunuh seseorang? Mata Jing Qi menjadi dingin. Nan Qiuyu meliriknya dan berkata, cobalah untuk tidak membunuh siapapun. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa pembudidaya yang lebih lemah semuanya berubah. Jika Anda mencoba untuk tidak membunuh siapapun, itu membuktikan bahwa Anda bisa membunuh. Nan Qiuyu memandang mereka dan terkekeh, tidak perlu khawatir, token yang saya berikan kepada Anda memiliki jimat teleportasi instan, Anda dapat mengaktifkannya secara langsung, dan Anda akan diteleportasi ke kapal perang, bahkan petarung puncak peringkat 9 tidak akan bisa menghentikanmu, mereka yang berteleportasi kembali akan dianggap telah mengakhiri kompetisi lebih awal. Semua orang sedikit lega dan dengan hati-hati melihat token itu, seperti yang diharapkan, ada jimat yang terukir di atasnya, dan seorang kecil digambar di atasnya, menunjukkan bahwa itu adalah teleportasi. Selain Jing Qi, yang terkuat di antara 12 hanya puncak bintang 9, jadi tidak apa-apa selama mereka tidak bertemu Jing Qi, jika dia benar-benar bertemu dengan mereka, dia akan dengan cepat mengaktifkan jimat teleportasi instan, jika dia tidak bisa melarikan diri. Setelah aturan dibuat jelas, 12 dari mereka segera menyerbu ke awan dan menuju ke arah yang berbeda. Sementara itu, Yun Xiao bergerak di depan Shen Yang Miao, seorang murid dari White Crane Square, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan bintang destroyer dan menebasnya. Shen Yang Yu terkejut dan segera merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dia berteriak, Tuan Muda Yun Xiao, kamu sangat pengecut. Satu orang lebih sedikit untuk memecahkan susunan, dan saya bisa mematahkan beberapa mata susunan lagi, kata Yun Xiao, jika Anda tidak melarikan diri, Anda akan mati. Tebasan itu tidak cepat, seolah-olah memberi lawan waktu. Shen Yang Zhu juga mengerti, dan ekspresinya pucat, dia telah berjuang masuk ke 12 besar dengan susah payah, dan dia tidak ingin dikalahkan bahkan tanpa mematahkan inti formasi. Dia tidak mau menerima ini, tetapi hidupnya lebih penting, dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan token dan mengaktifkan formasi, lingkaran lampu hijau segera mengelilinginya, seperti yang diharapkan, dia menghilang di bawah kekuatan pedang dan berteleportasi kembali ke geladak. Orang-orang di White Crane Square tidak terlihat terlalu baik, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Yun Xiao, di sisi lain, berpikir keras, dia cukup kuat untuk menekan kekuatan spasial yang dipicu oleh jimat teleportasi instan barusan, dengan kata lain, jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pedangnya. Tidak lama setelah 10 orang lainnya pergi, mereka merasakan pembunuhan, mereka berhenti tidak jauh dan menonton, ekspresi mereka sedikit berubah. Kamu benar, kata Jing Qi, kita akan memiliki satu orang lebih sedikit jika kita bisa. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerang ke arah Hu Yugong, yang berdiri di samping. Ah, Tuan Jing Qi, tolong jangan.
Hu Yugong terkejut, dia buru-buru mengeluarkan tokennya dan mencoba berteleportasi, tapi begitu lampu hijau menutupinya, lengan Jingqi menerobos ruang dan langsung merogoh masuk, menghancurkan lehernya. Kakak, serangkaian suara yang menghancurkan tulang terdengar, kepala Hu Yugong terkulai, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia mendengus. Jingqi mencibir dan melemparkan mayatnya kembali ke geladak, bagaimana sampah seperti itu bisa memenuhi syarat. Untuk bersaing dengan saya, petik 2, orang-orang di geladak tidak hanya terkejut, tetapi mereka juga tersentak, para peserta sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, beberapa murid yang lebih lemah melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan dalam beberapa kilat, mereka memasuki awan dan menghilang. Shenyang Yangzu gemetar, dia sebelumnya meratapi nasib buruknya, tetapi sekarang dia melihat mayat Hu Yugong, dia merasa beruntung. Beberapa yang tidak melarikan diri adalah Yun Xiao, Ao Wuxin, Cheng Qingxi, Wu Dacheng, dan Xiao Hong. Wajah Xiao Hong menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, dia sangat takut sehingga dia lupa lari. Mata Jingqi menyapunya, pupil matanya berkontraksi sejenak, dan kemudian dia berbalik, seolah-olah dia tidak ingin menyerangnya. Bersambung.